Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fitri Aulia dengan NIM 211303110 akan membahas tentang tips penyelesaian soal kimia kelas 11. Nah, adapun topik bahasan yang akan saya sajikan yaitu ada 7. Yang pertama hidrokarbon, kemudian minyak bumi, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, koloid, serta teori asam basa. Baik, untuk soal yang pertama yaitu diketahui rumus struktur berikut. Anak-anak bisa lihat pada layar rumus strukturnya. Nah, atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk menentukan hal itu, C primer itu yaitu C yang mengikat satu atom C lainnya, di mana itu mengikat 3 atom H, yaitu di nomor 1, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Kemudian C sekunder, yaitu C yang mengikat 2 atom C lainnya, atau mengikat 2 atom H, yaitu nomor 2 dan 4. Selanjutnya C tersier, yaitu C yang mengikat 3 atom C lainnya, di mana yaitu mengikat 1 atom H, yaitu nomor 5. Dan yang terakhir yaitu C kuartener, yaitu C yang mengikat 4 atom C lainnya, atau tidak mengikat atom H, yaitu nomor 3. Soal yang kedua yaitu sarankan beberapa cara untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Nah, yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, kita bisa menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, menggunakan bahan bakar alternatif seperti bioetanol, biosolar, dan lain-lainnya, serta meminimalisir penggunaan plastik. Soal yang ketiga yaitu perhatikan siklus Hess berikut. Anak-anak bisa memperhatikan siklus Hess yang terdapat di dalam layar. Lalu dari siklus Hess di atas, hitunglah nilai perubahan entalpi reaksi, di mana reaksi yang terjadi yaitu NH3 ditambah HCl gas menjadi NH4Cl solid. Mana pembahasannya? Dimisalkan reaksi delta H, reaksi NH3 gas ditambah HCl gas bereaksi menjadi NH4C solid, yaitu delta H1 tahap 1, dan reaksi yang diketahui sebagai delta H2 dan delta H3 yaitu adalah tahap 2. Nah, kalian bisa lihat bahwa reaksi dibalik menuju NH4Cl ya anak. Nah, di mana yang berlaku yaitu tahap 1 sama dengan tahap 2, di mana delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kita tinggal masukkan angkanya saja, di mana plus 134 kJ ditambah minus 314 kJ, sehingga delta H1 yang diketahui yaitu minus 176 kJ per mol. Soal yang keempat, mengapa laju reaksi banyak ditentukan dengan menggunakan konsentrasi awal reaksi? Nah, di mana jawabannya? Yang pertama, kita tidak bisa menentukan konsentrasi reaksi saat reaksi sedang berjalan. Kemudian, ada kemungkinan reaksi berbalik arah, yaitu zat hasil reaksi kembali menjadi prereaksi. Soal yang kelima, buktikan apa yang terjadi dalam sistem kesetimbangan berikut jika tekanannya dinaikkan, di mana sistem kesetimbangan yang pertama yaitu 4NH3 gas ditambah 5O2 gas bereaksi menjadi 4NO gas ditambah 6H2O gas. Yang kedua yaitu N2 gas ditambah O2 gas bereaksi menjadi 2NO gas. Nah, langsung saja kita bahas. Jika tekanan dinaikkan, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Anak-anak harus mengetahui bahwa jika tekanan dinaikkan, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil, di mana pada reaksi yang pertama, reaksi akan bergeser ke kiri karena bagian kiri memiliki jumlah koefisien yang lebih kecil. Untuk reaksi yang kedua, yaitu tekanan tidak akan menggeser reaksi karena kedua bagian memiliki koefisien yang sama. Selanjutnya, soal yang keenam, uraikan bagaimana cara pengiriman pada campuran koloid. Nah, langsung saja kita bahas. Partikel koloid ini dapat dipisahkan dari mediumnya dengan cara yang ada dua cara, yaitu yang pertama dialisis, yaitu pemurnian medium pendispersi dari elektrolit dengan cara penyaringan koloid dengan menggunakan kertas perkamen atau membran yang ditempatkan dalam air yang mengalir. Cara yang kedua yaitu elektroforesis, di mana yakni proses pemisahan koloid yang bermuatan dengan bantuan arus listrik. Soal yang terakhir yaitu analisislah apa yang terjadi jika kertas lamus biru dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam dan bagaimana jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah. Nah, susahnya kita bahas. Jika kertas lamus merah dicelupkan ke dalam larutan air yang memiliki sifat basah, maka warna kertas lamus akan berubah menjadi biru dalam beberapa detik.
Lalu sebaliknya, apabila kertas lakmus dicelupkan ke dalam lautan air yang bersifat asam atau netral, maka kertas lakmus akan tetap menunjukkan warna merah. Baik, sekian pemaparan penyelesaian soal kelas 11 dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan saya ucapkan terima kasih.